Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asran dengan NIM 60600124035. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode Hungaria pada masalah penugasan tidak seimbang. Penugasan tidak seimbang terjadi ketika sumber daya tidak sama dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Kondisi ini sering dijumpai dalam dunia kerja. Misalnya, ketika jumlah karyawan lebih sedikit daripada jumlah pekerjaan atau sebaliknya. Berbeda dengan kasus sebelumnya yaitu penugasan seimbang. Algoritma Hungaria tidak dapat langsung diterapkan pada matriks eh, yang tidak berbentuk persegi. Contohnya 4 kali 4. Oleh karena itu, diperlukan proses penyeimbangan matriks melalui penambahan baris atau kolom demi eh, agar jumlah sumber daya sama dengan jumlah pekerjaan. Penambahan demi tidak memengaruhi jumlah optimal, tetapi hanya berfungsi untuk memenuhi syarat penerapan algoritma Hungaria. Nah, pada penelitian ini digunakan contoh kasus 3 pekerja dan 4 proyek sehingga uh, matrisnya itu berbentuk 3 kali 4. Nah, karena jumlah pekerja lebih sedikit dibandingkan jumlah proyek, maka ditambahkan 1 pekerja demi. Sehingga matris berubah menjadi dari ukuran 3 kali 4 menjadi 4 kali 4. Pekerja demi diberikan nilai efektivitas 0 pada seluruh proyek. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proyek ini dialokasikan kepada demi dianggap tidak dikerjakan karena keterbatasan jumlah sumber daya yang tersedia. Nah, eh, kita lihat solusi untuk membentuk penugasan seimbang itu. Yang pertama, ditambahkan 1 pekerja demi dengan seluruh nilai efektivitas sama dengan 0. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, terus matriks menjadi 4 kali 4 atau persegi, sehingga menjadi Hungaria. Itu dapat metode Hungaria itu dapat diterapkan. Proyek yang dialokasikan ke demi berarti tidak dikerjakan oleh pekerja nyata. Nah, kita lihat pada tabel matriks efektivitas tidak seimbang. Nah, kita lihat pada uh, pada tabel ini ditampilkan matriks efektivitas efektivitas awal pada masalah penugasan tidak seimbang. Ba baris baris pada tabel menunjukkan pekerja, yaitu pekerja satu, pekerja 2, dan pekerja 3. Sedangkan pada kolom menunjukkan proyek yang akan dikerjakan, yaitu proyek A, proyek B, proyek C, dan proyek D. Nah, setiap angka pada tabel merupakan nilai efektivitas yang diperoleh jika seorang pekerja mengerjakan proyek tertentu. Semakin besar jumlah nilainya, maka semakin tinggi tingkat efektivitas penugasan tersebut. Nah, sebagai contoh, pekerja satu memiliki nilai efektivitas 90 pada proyek D. Sehingga jika ditugaskan ke proyek D, hasil kerjanya diperkirakan paling efektif dibandingkan proyek A, B, dan C. Kemudian, pekerja 2 memiliki nilai efektivitas tertinggi sebesar 85 pada proyek C. Sedangkan pekerja 3 memiliki nilai efektivitas tertinggi sebesar 90 pada proyek A.
Nah, nilai-nilai inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan penugasan yang paling optimal menggunakan metode Hungaria. Nah, oleh karena itu, sebelum menerapkan metode Hungaria, Mactris harus diseimbangkan terlebih dahulu dengan menambahkan satu pekerja demi. Nah, kita lihat contohnya atau hasil ketika sudah ditambahkan demi. Sehingga jadilah matriks menjadi matriks 4 kali 4. Nah, sehingga di sini sudah bisa kita terapkan metode Hungaria itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan untuk uh, pembahasan penerapan metode Hungaria ini. Mungkin teman saya yang akan lanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.